Bapak dan saya Dr. Khalid Jumabulari dengan Bapak siapa saya berbicara. Baik Bapak Robi, selamat pagi Bapak Robi. Hari ini kita melakukan pemeriksaan pada fisikal sedangka untuk menilai apakah di kondisi karat Bapak atau menurut Bapak dalam kondisi normal atau tidak ya. Nanti saya akan menggunakan alat stetoskop dan juga akan menyentuh di bagian area torak Bapak ya. Kalau Bapak bersedia. Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan, izinkan saya menceritakan lebih dulu dan mohon Bapak bisa bersiap dengan melepaskan baju bagian atas ya. Terima kasih. Baik, di sini pasien sudah melepaskan bajunya. Lalu yang pertama akan saya melakukan inspeksi kepala dan bagian leher. Di sini saya perhatikan bahwa saat inspirasi gerakan otot sternocleidomastoid dan aksesoris pernafasan itu tidak menonjol, jadi tidak ada penggunaan pada otot aksesoris dalam pernafasan. Di sini saya akan melakukan inspeksi pada regulator anteriornya. Dan di sini pasien untuk diminta dalam posisi spinasi. Di sini garis-garis anatomisnya adalah kondisi yang simetris dan juga diameter anteroposterior dibandingkan anterolateralnya itu juga simetris, tidak terdapat benjolan, kondisinya juga regulatornya normal, tidak ada cembu, tidak ada retraksi. Ruang interkostalnya itu tidak melebar ataupun tidak menyempit, terjadi dalam batas normal. Lalu bentuk dadanya itu juga normal, tidak ada barrel chest, tidak adanya pectus excavatus atau yang lainnya, di sini dalam kondisi normal. Lalu tidak ada kelainan deviasi pada tulang belakang, skoliosis atau kifosis atau yang lainnya. Tidak ada pelebaran udara. Lalu pada pulsasi apex epigardisnya dalam kondisi normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area leher. Di sini saya menggunakan ujung jari penunjuk kanan dan meraba area trakeanya. Permisi ya Bapak. Di atas fossa jugularis antara trakea dengan arut sternocleidomastoid. Baik, di sini posisinya dalam kondisi yang di tengah juga, tidak adanya deviasi pada trakeanya. Lalu selanjutnya saya melakukan palpasi regulator anterior sampai paru. Dari paru, di sini saya meletakkan tangan saya di tepat di bawah sebelah sini dengan menghubungkan antara jempol kanan kiri. Pasien diminta bernafas, tarik nafasnya Pak, buang perlahan, baik, tarik nafasnya lagi, buang perlahan. Dalam kondisi yang normal, tangan pemeriksa akan mengikuti dari perkembangan pada area regulator di anteriornya. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan isi ulnar dan pasien diminta untuk berbicara 1122. Silakan Pak, 1122. 1122. Di sini untuk menilai bahwa adanya getaran pada saat pasien berbicara kata yang berulang, dan di sini terasa adanya getaran, jadi dalam kondisi yang normal juga dalam batas normal. Selanjutnya palpasi regulator anterior dan jantung. Saya akan meletakkan tangan kanan saya dari sebelah kanan ke arah sebelah kiri untuk mencari dan merasakan pada apex jantungnya. Nah, di sini apex jantungnya terasa pada sebelah kiri, paru sebelah kiri, regulator sebelah kiri, dan ini dalam batas normal. Tepatnya pada sternal line dan diameternya tidak lebih dari 2-3 cm. Lalu saya melakukan perkusi regulator anterior parunya untuk baik, di sini mulai dari apexnya dulu. Di sini ditemukan suara sonor pada radiotoraksnya, tidak ada ditemukan ada suara sonor, jadi dalam batas normal apa ya. Saya akan menilai pada batas paru dan juga heparnya. Hati. Di sini saya akan melakukan perkusi pada area midclavicular kanan dari atas sampai ke bawah. Nanti terjadi
menjadi redup. Ini dalam kondisi yang normal akan terdengar suara redup sampai jadi sonor dan kurang lebih jaraknya itu 4 sampai 6 cm secara normalnya. Saya akan melakukan perkusi pada regio torak anterior pada jantungnya. Di sini saya melakukan perkusi dari CS1 kurang lebihnya pada di area sampai pada batas ICS 4 di sini, lalu agak ke dalam di parasternal yang kanan, parasternal linea yang kanan, yang dekstra. Di sini adalah batas jantung yang di area kanan, lalu yang di bawah batas jantung sebelah kiri seberangnya sedikit sama-sama di ICS 4 lalu di parasternal sinistra, lalu turun sedikit sampai akan terdengar suara redup. Dan di sini adalah pinggang jantungnya, badan kita ICS 6. Selanjutnya pada ini adalah apeks jantungnya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada regio torax anterior. Di sini berfungsi untuk mendengarkan adanya suara yang normal ya Pak ya. Bisa sambil berbicara satu dada ya Pak ya, untuk membedakan fonetisnya. 1122 baik Pak. Untuk secara auskultasi ini ditemukan dalam kondisi normal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi jantung. Ini saya akan memeriksa di beberapa bagian di jantung Bapak. Yang pertama ada di ICS eksternal yang kanan untuk katup aorta. Baik, selanjutnya di parasternal kiri untuk katup pulmonal. Selanjutnya pada ICS 5 parasternal kiri untuk katup tricuspid, dan selanjutnya ICS 5 mitral kanan untuk katup bicuspid. Ini semuanya terdengar suaranya luk-luk ya Pak ya, dalam kondisi normal, tidak ada temukan adanya suara mundur atau suara jantung yang lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks posterior Bapak ya. Bapak bisa duduk membelakangkan saya. Ini Pak, saya bantu. Baik. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Secara anatomisnya tidak ada deviasi, garis-garis anatomisnya dalam struktur yang baik, lalu simetris, tidak ada diameter dari anteroposterior dibanding anterolateral ini juga dalam batas normal, lalu tidak terdapat benjolan sama sekali, dan juga tidak ada pelebaran pada ruang interkostal, bentuk dadanya normal juga, dan tidak adanya kelainan pada tulang bagian belakang juga Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada regio posteriornya. Saya akan meletakkan tangan di sebelah sini ya Bapak. Bapak bisa tarik nafas, lalu buangkan perlahan, tarik nafas, lalu buang perlahan. Dan di sini tangan saya mengikuti pergerakan nafas Bapak yang maju dan juga mundur. Jadi di sini kondisinya juga dalam batas normal. Selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar. Bapak bisa menyampaikan 1122 ya. 1122, 1122, 1122, 1122. Baik Bapak, di sini juga saya bisa merasakan adanya getaran di regio thorax posteriornya, dan di sini dalam batas normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusinya. Jadi akan saya dengarkan suara yang simak juga ya Pak, dari area apex atas sini sampai di bawah ya. Di sini saya temukan suara sonor semua ya Pak pada semua lapang di area toraks, tidak ditemukan adanya suara hipersonor. Lalu selanjutnya Bapak bisa saya akan berpusat lagi. Saya dibantu untuk tarik nafasnya Pak. Ini saya akan mengukur batas dari diafragmanya, bisa sambil dibuang pelan-pelan. Baik. Tarik
pada 5-6 cm. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menilai di area apex parunya dari lateral sampai ke medial hingga suara redup sampai sonor. Siapa? Ini akan saya beri tanda pada batasnya. Nah, di sini untuk batasnya saya perkusi lagi dari pangkal leher. Di sini kurang lebih pada apexnya ya Pak ya. Di sebelah sini juga. Lalu di sini tanda dari pangkal leher. Ya, jadi untuk apexnya kurang lebih di sebelah sini yang untuk apex parunya ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada thoraxnya. Saya akan mendengarkan ya Pak apabila ada suara yang tidak normal, bisa sambil tarik nafasnya. Selanjutnya boleh sambil 1-1-2-2 gitu Pak. 1-1-2-2 1-1-2-2. Baik Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan auskultasi pada thorax posterior. Terima kasih ya Pak, bisa kembali duduk di posisi semula supaya lebih nyaman ya Pak.